Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Oke Bu Krisis, kita masuk ke part keempat. Ini ada satu pekerjaan lagi nih teman-teman, sesuatu yang tidak kalah beratnya. Selama kita di rumah, saya nggak tahu menulis tadi aja udah berat, apalagi salah satu hobi lagi nih. Kalau nggak salah namanya filateli. Pemahaman pengertiannya ini Bu Krisis yang cerita, tetapi pertanyaannya mungkin dari filateli itu apa, dan kemudian Ibu Kriti mengenal filateli itu sejak kapan? Itu sebenarnya dari kecil ya. Dulu ibu saya suka kumpulin perangko, terus dibagikan ke aku dan dua adikku. Tapi dua adikku tidak tertarik, jadi aku yang pegang koleksi ibu. Jadi perangko lama. Saya tanya dari mana? Dari surat-suratan. Jadi saya pingin nama saya dulu, foto saya dulu ada di majalah Bobo, itu di kolom sahabat pena. Itu saya nulis, saya dapat punya teman banyak seluruh Indonesia, banyak sekali, dan itu perangkonya saya lepas, saya masukin ke album. Terus itu kelas 2 SD. Terus saya habis itu mulai bosan, terus saya coba untuk foto saya masuk ke majalah luar negeri, dan teman-teman saya dari luar negeri banyak sekali, dan itu lebih banyak lagi kan perangko-perangko dari luar negeri. Itu juga masukin ke album. Jadi sudah banyak, dan itu bukan hanya perangko yang dari suratnya, tapi tuker-tukeran. Jadi saya punya double, ditukar dari yang sana gitu. Itu setelah sampai kelas 4 tahun 81 itu Lady Diana itu kan menikah ya, dan saya tertarik banget untuk nulis surat kepada dia, karena dulu kan gak ada media sama sekali. Saya ada foto-foto Diana itu cuma ada di majalah sama di koran. Saya gunting kan, tapi saya pingin dapat surat yang asli gitu kan. Jadi saya tulis dan dibalas. Nah habis itu saya mulai edik untuk nulis surat dari orang-orang terkenal, dan itu terjadi sampai lulus SMA tahun 88. Jadi sejak 81 sampai 88, jadi 7 tahun saya dapat balasan dari 88 surat dari 88 dari orang-orang terkenal di seluruh dunia. Jadi filateli itu pengertiannya bukan hanya perangko. Bukan. Filateli adalah pengumpul yang berhubungan dengan benda-benda pos. Perangko, surat, cover, kartu pos, cap, termasuk cap. Itu ada filatelis teman saya tuh ngumpulin cap, dia keliling Indonesia, semua kantor pos itu didatangin untuk minta cap. Gila kan? Hanya sekedar hobi. Dan itu ada. Okay. Jadi berarti cap kan beda-beda. Jadi kita sekarang udah paham ya yang disebut filateli itu apa, kemudian latar belakang Bu Kristi ini menyukai filateli itu. Yang pertama dari hobinya menulis, dulu namanya pen friend ya, sahabat pena gitu. Kemudian nulisnya bukan ke sahabat-sahabat biasa gitu, ini sahabat tokoh-tokoh dunia gitu. Dan kalau nggak salah namanya autograf ya. Autograf.
Autograf Oh, ya. Autograf. Dan sebagian besar dibalas. saya lupa ya, saya berapa persen gitu. Artinya, tapi saya dapat balasan tuh dari 88 orang. Wah, itu banyak tuh. Banyak. Itu bukan sedikit lagi, banyak gitu. Ya. Termasuk Diana sama dua presiden Amerika. Apalagi yang ngirim anak kecil. Zaman SD, saya Iya. tuh kelas 3 SD, ya benar. Iya. Jadi satu dari hobi untuk mengirim sahabat pena. Sahabat pena ini luar biasa. Sahabatnya sama toko-toko dunia. Teman-teman, Iya. ini salah satu hal yang luar biasa. Nggak tahu sekarang ini masih ada nggak kalau kita nulis surat dibalas apa enggak, saya nggak tahu. Jangan-jangan Karena sudah sibuk dengan emailnya. jangan-jangan dengan email gitu loh. Kedua, hobi ini datang dari ibunda tercinta karena juga mengoleksi perangko-perangko, dan kebetulan dari 3 bersaudara, Ibu Kunci ini menyukai hal yang sama yang dilakukan oleh ibunya. Jadi latar belakang kita membaca filateli ini maksudnya begini teman-teman. Jadi karena hobinya ini ternyata ada pekerjaan lagi selain menulis yang tadi kita bilang berat itu gitu loh, yaitu membuat satu karya dari filateli itu dalam rangka satu momen yang ingin dilakukan oleh Kristi, tetapi penyajiannya agak berbeda gitu. Karena di otak kita kan ya mungkin ngumpulin perangko cuma di buku perangko, ngumpulin surat penfriend hanya menulis surat begitu saja, dan tadi alat benda-benda foto itu kan banyak sekali. Nah sekarang kita ingin tahu apa yang dilakuin Ibu Kece di rumah gitu di dalam menjalankan hobinya itu. Nah, ini kan tahun lalu saya sudah pameran ke 18 dari sejak 2011. Dan masing-masing ada tema masing-masing. Kemarin tahun lalu bicara tentang Jepang. Nah, tahun ini sebenarnya rencana pameran bulan September akhir itu tentang Singapura. Saya sudah siapkan kira-kira 15 frame karena saya memang pameran kecil waktu itu untuk tahun ini dengan beberapa teman. Nih, ini contoh. Ini tentang Singapura. Ada perangkonya, ada latar belakangnya. Menarik kan? Karena warna-warni. Orang akan lihat ini apa sih? Itu apa? Ini perangko. Itu tapi penyajiannya namanya apa? Kreatif kan? Bagaimana saya berkarya sekreatif mungkin supaya orang melihat. Warna kan menarik. Ya kan? Terus misalnya ini lagi. Mungkin cuma hitam, tapi dengan latar belakang hitam, dengan cerita ini tentang reservoir Singapura, orang akan baca kelihatan nggak sih? Ya. Nggak kelihatan ya? Nanti bisa disajikan ya Bu. Nih, perangkonya. Itu nanti bisa difoto ya. Ya, terus ya kan? Terus misalnya, nih tentang biskuit. Ada ceritanya, ada biskuitnya, ada perangkonya. Nah, Menarik kan kita melihat? Menarik, tapi tujuannya untuk apa? Edukasi. Edukasi dalam bentuk apa? Gini, filateli itu orang bilang tuh jadul, benar nggak? Enggak, media edukasinya itu pameran apa-apa. Oh, pameran ini kan nggak gampang untuk dilihat kan, kecuali dipamerkan, ditempel-tempel. Itu ditempel di satu tempat namanya frame. Frame itu satu sisi, panel bolak-balik. Dan itu bentuknya kira-kira kayak seperti pintu tinggi 2 meter. Terus ada
lembaran kayak gini, ada 4 kali 4, 16 lembar di panel sebesar pintu gitu. Jadi kalau Singapura ini saya sudah siap dengan 15 frame, kali aja 15 kali 4, 16. Nggak kebayang, terlalu banyak. Ya. Itu yang sekarang dilakuin di rumah? Iya. Selama PSBB atau karantina diri? Iya, ini sudah banyak. Ini untuk Singapura sudah siap untuk dipamerkan. Ya ampun, menulis sudah cukup capek, bikin begini lagi. Pertanyaan orang nggak ada kerjaan apa gitu. Ya, ini kan tuh cantik banget tuh. Oke. Nah, apa bedanya exhibition yang ala Christie ini dengan, kan ada exhibition perangko filateli di luar negeri gitu. Ya. Bedanya di mana? Jadi kalau saya itu gini, saya punya perangko, tapi saya beli dengan apa yang saya mau. Kalau saya selalu beli perangko yang bukan yang mahal. Ada yang mahal. Kenapa? Karena ada perangko yang harganya $2, kan mahal itu. Saya cuma yang sen-senan. Jadi untuk koleksi saya yang murah-murah ini, kalau ikut di pameran yang exhibition internasional itu nggak laku. Terus bagaimana padahal saya punya perangko banyak, cantik-cantik, sayang banget kalau tidak dipamerkan, bukan mau sombong, tapi supaya orang tahu ini loh ada perangko dan itu cantik banget, kamu bisa pelajari gitu. Nah itu saya mulai bikin kreatif, karya kreatif aku, dan aku pamerkan dengan cara ini. Ini namanya filateri kreatif. Dimana kalau di filateri itu punya induk internasional namanya FIAP, dan itu punya aturan sendiri kalau mau ikut pameran mereka. Dan gitu kita harus membeli atau berburu perangko sesuai dengan tema kita, sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan itu mahal banget. Aku tidak mampu untuk itu. Dan itu saya nggak mau karena banyak peraturan. Saya tuh orang kreatif. Saya arsitek. Saya nggak suka namanya diatur. Ya, oke. Jadi saya berkarya. Berarti ditransformasi ke dalam satu karya yang namanya filateli kreatif. Ya, betul. Tujuannya apa? Edukasi. Jadi itu balik lagi tuh, anak-anak sekarang itu kan tidak punya, zaman sekarang ya. Dulu hobinya ada main benteng, main bekel, main karet, bener nggak? Zaman saya. Sekarang anak-anak kecil apa sih dia lakukan? Game, gadget. Akhirnya mereka antisosial, bener kan? Nah, untuk mengajak dia untuk mengajak dia untuk bekerja, berkarya, gak gampang. Kita mulainya dari mana sih? Kalau saya sendiri, saya nggak bisa ngajak dia main bentengan. Tapi saya bisa ngajak dia untuk suatu hobi yang baru. Kita sebutkannya cool, fun, menarik, dan edukatif. Oke, mungkin kita akan cerita tentang perbedaan antara filateli yang tradisional dengan filateli kreatif ala Christie ini di segmen berikutnya. Karena biar tontonannya lebih asik, kita nonton dalam beberapa part gitu ya. Kita akan masuk dalam pembahasan filateli kreatif dan apa sih keuntungannya gitu loh. Kok capek-capek banget bikin di rumah selama masa PSBB karantina diri gitu. Mungkin kita akan bahas dalam part berikutnya. Sementara teman-teman ya, kita tetap akan melihat bagaimana seorang ibu yang begitu tekun dalam menjalani hobinya yang menurut kita berat, ternyata dia jalankan dengan fun di masa PSBB atau masa karantina diri yang sudah masuk ke 41 hari kalau nggak salah. Iya, hari ini 41 hari. Ya, oke. Ya, teman-teman ya, tunggu ya, kita lanjutkan lagi pembicaraan berikutnya.
Oke, teman-teman kita lanjut lagi nih. Hobi yang kedua nih, yang tadi baru dibahas. Sebagian aja udah pusing gitu. Bayangin aja untuk jumlahnya aja tadi saya udah bayangin aja tuh. Berapa? Itu baru Singapura loh. Aku lagi bikin pameran Amerika untuk 2021. Oke, jadi mungkin sebagian orang, ya mungkin bagi kami yang tidak hobi dalam filatelis mungkin merasa ini sesuatu yang sudah usang gitu ya, ngapain dibikin ngapain buang-buang waktu, tapi ya masing-masing orang punya pilihan, ini kan terkait dengan hobi gitu. Nah pertanyaan saya, misalnya ada orang yang berpikir secara komersial, apakah ini menghasilkan? Iya, sangat. Jadi kalau ada beberapa teman yang bukan pameran, bukan untuk edukasi, ada juga itu untuk dijual. Jadi teman-teman yang ikut pameran exhibition internasional, mereka memang hobi beli perangko, tapi untuk dijual lagi, tapi juga dipamerkan, ada juga. Nah, terus jadi kan beda-beda ya, kita fokusnya di mana? Kalau saya sendiri fokusnya adalah edukasi dan untuk hobi. Jadi saya akan sangat keberatan kalau ada yang mau minta menjual koleksi saya, gitu kan, beda-beda. Tapi justru temen aku justru mau beli, mau dijual. Oke, sekarang kita hitung Gitu. tadi udah berapa kali pameran filateli kreatif? 18 kali tahun lalu. Oke. Jadi tahun ini 19 kali. Oke. Sekarang kita ngulang lagi, konsep kreatif filateli kreatif itu adalah berkreasi secara bebas dengan benda-benda pos ya, atau khususnya perangko gitu ya. Kalau menurut saya, kalau salah mau dikoreksi. Kemudian dibuatlah dalam bentuk A4 ya, dalam satu frame itu kira-kira panel untuk panel pameran gitu ya. Ya kira-kira dalam satu frame atau panel itu isinya 16 A4. 16 ukuran 64. Nah, satu A4 itu bisa ratusan perangko atau cuma satu pun bisa. Oke. Jadi di dalam situ bisa saja satu perangko maupun dengan dua perangko, dengan dilengkapi bisa, dengan ornamen lain yang bisa mengedukasi masyarakat, ya. Artinya mengedukasi umum lah. Khususnya memang harapannya ke anak-anak itu kan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Sekarang setelah 18 tahun ini pasti dong sudah ada apresiasi dari orang. Kalau dari anak-anak dulu, apresiasi dari anak-anak apa? Iya. Kalau apa? Apresiasi dari anak-anak. Apresiasi dari anak-anak. Oh, jadi waktu pameran yang tahun 2015 ya, itu udah 2 kali pameran 2015. Yang pertama di Hotel Wits, itu bawa banyak anak-anak datang untuk saya ceritakan bagaimana koleksi saya seperti apa gitu, dan dia senang banget. Nanti akan ada gambarnya. Saya kasih perangko, saya kasih kartu pos, saya ajak dia nulis aja kepada om, tante atau siapapun. Nanti taruh perangko dan masukin ke kotak pos. Itu kotak posnya pun saya bawa. Pura-puranya dia tulis, kirim, nanti saya benar-benar kirim. Entah di sana dibaca tidak, saya nggak tahu. Dan mereka excited banget. Nanti saya kirim fotonya. Ya, karena saya dengar bukan hanya panel-panel aja, tapi ada boneka, ada yang lainnya gitu. Filateli kreatif. Oke. Jadi berhubungan misalnya perangko tentang Mickey Mouse. Karena waktu kemarin saya kan dapat muri berhubungan dengan Disney. Oh iya, perangko muri nanti kita cerita ya. Terus anak-anak dulu deh. Ya, itu perangko tentang Mickey Mouse, ada bonekanya. Orang kan anak-anak kecil
yang pertama tertariknya dengan bonekanya, bukan perangkonya. Dan dari situ mereka itu, dan kita harus aktif juga untuk kasih tahu, Mas Dek, ini ini boneka ada loh di perangko. Oh, dia dengan senang hati pengen tahu apa sih itu. Terus dia banyak tanya, dan kita harus aktif untuk menceritakan tentang perangko, tentang Mickey Mouse. Edukasi pun tidak hanya bukan sekedar perangko loh. Waktu pameran yang kedua yang 2015 itu tentang fauna, mereka tidak tertarik dengan gambar-gambar ular atau buaya di perangko, tapi di buku. Saya punya banyak buku fauna. Saya cerita di situ. Dan mereka sampai terbongong-bongong. Dan kita tentang kasih tahu tentang perangko, baru mereka tahu, oh, ya perangko ya. Gitu. Jadi apresiasi yang saya dapatkan dari mereka, mereka sampai terbongong-bongong melihat perangko dan ingin tahu perangko itu apa, untuk apa, diapain. Oke, got it. Jadi artinya ini apresiasi dari anak-anak ini memberikan pemahaman dasar buat kita yang sangat awam, gitu ya, tentang yang namanya filateli kreatif. Jadi teman-teman udah bisa dapat gambaran ya, kira-kira penyajian filateli kreatif, exhibition ala Christie dengan filateli kreatif itu seperti begitu kira-kira. Nah, sekarang kita loncat ke, katanya sudah dapat 2 penghargaan ya, Muri ya. Itu contoh untuk Muri apa aja tuh? Iya, yang September 2014 itu tentang Disney. Jadi koleksi Disney saya tuh yang terbanyak di Indonesia ya. Tapi tahun November 2014 saya pameran tentang kain tradisional dari 34 provinsi, dan itu yang pertama dan dunia, karena memang tidak ada yang mereka bilang ya, belum ada orang koleksi kain tradisional dari 34 provinsi, dan saya selain kainnya juga perangkonya. Nah, tambah jelas kan teman-teman. Jadi dari Muri, mendapat Muri ini dengan pakaian tradisional ya, dengan kain-kain tradisional. Ya. Jadi dikombin dengan penyajian perangko yang begitu kecil, ya, bisa menceritakan hal yang lebih besar, bahkan mungkin jenis kainnya apa, bahkan bentuk kainnya pun disajikan ya Bu Kristi ya. Iya. Jadi nanti saya kirim deh. Jadi ngomongnya apa ya? Tadi pertanyaannya Pak, error deh. Enggak, maksudnya kita sudah dapat gambaran gitu. Tadi kan konsep dasar dari para filateli kreatif yang diterangkan secara apresiasi anak-anak. Kita ke Muri, di mana ternyata Muri juga dalam satu lembaga menghargai bentuk penyajian filateli kreatif ini dengan menggabungkan perangko, kain dengan ornamen lainnya dalam exhibition ala Christie yang disebut filateli kreatif ini. Jadi minimal udah ada 2 nih ya yang memberikan pendapatnya atau apresiasi gitu ya. Kemudian kalau nggak salah nih ya, memang saya tahu pernah dilakukan pameran juga di Balai Kota pada zaman Ahok jadi gubernur gitu ya. Tetapi saya nggak pernah lihat ada videonya Pak Ahok mendatangi langsung, terus melihat sampul apa namanya? Sampul peringatan namanya. Sampul peringatan. Itu ada di video pemerintah provinsi. Namun pertanyaan saya, ketika Ibu Kristi bertemu sama sang menteri ini yang membawai benda-benda pos loh, Bu Kristi. Apakah beliau tahu tentang ini? Pertanyaan yang paling kritis itu. Nah, itu yang paling menarik adalah beliau sebenarnya tidak tahu. Jadi saya datang ke sana audiensi di
kantor beliau, saya bawa dua partner koleksi saya tentang arsitektur dunia. Itu udah siap seperti pameran. Jadi dengan karya kreatif saya. Terus saya kasih dia, saya pikir dia cuma sekedar ya biasa orang lihat sebenarnya. Ternyata dia lihat satu demi satu semuanya, sampai kadang-kadang dia cuma wah keren ya, buka lagi. Terus sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya ingat banget dia bilang, Bu Krisi, saya cuma punya waktu setengah jam aja ya, tolong bicara yang singkat. Oke. Saya pikir biasa harus cepat-cepat, tapi ternyata dia sendiri lama banget untuk ngurusin koleksi saya. Akhirnya waktunya cuma sampai 1,5 jam kita ngobrol di ruangannya. Luar biasa kan? Komentarnya apa? Ya, iya, oke. Dari situ, setelah dia lihat koleksi saya, dia sampai nggak bisa ngomong apa-apa, speechless, sampai dia bilang, Bu Krisi, saya yakinkan tahun ini Ibu akan dapat permintaan Ibu, saya kabulkan. Itu adalah 50 frame. Itu sudah terrealisasi sekarang? Ya, kemarin 2019 itu panel yang dari Pak Rudiantara. Luar biasa. Jadi ini kita tadi dari segmen anak-anak, kita naik juga ke lembaga yang kita akui bersama, lembaga Rekod Indonesia. Kemudian kita naik lagi kepada sang menteri yang sebenarnya membawai benda pos ini, kebetulan tidak bersentuhan langsung, tetapi kemudian dia melihat penyajian yang baru dari yang namanya benda-benda pos dalam bentuk kreatif, filateli kreatif ala Kristi. Ibu Krisi, kita tidak berpanjang-panjang lebar soal filateli ini karena memang mungkin bukan kita membedakan orang, mungkin ya, tapi ada yang hobinya filateli, mungkin dalam segmen terbatas, sehingga mungkin kita akan bicara filateli itu mungkin nanti dalam segmen yang lain lagi atau part yang lainnya lagi. Yang mungkin Bu Krisi sudah punya banyak video tuh di YouTube tentang eksibisi daripada filateli ini. Nah, kita mau membahas soal hal lain tentang, kan nggak kegiatannya cuma hanya menulis dan melakukan kegiatan persiapan pameran dalam bentuk filateli kreatif, tetapi pasti ada kegiatan-kegiatan lainnya, komunikasi dalam komunitas, dalam rangka PSBB atau karantina diri di rumah, dalam kepedulian kepada sesama di luar sana. Mungkin ada cerita sedikit dari Ibu Krisi selama di rumah bersama dengan komunitas-komunitasnya. Jadi teman-teman, kita break dulu untuk masuk ke part berikutnya mengenai bagaimana seorang di rumah itu bisa berperan untuk bisa peduli terhadap mereka yang terdampak daripada saya sebut COVID-19 ini. Jadi tunggu, sabar, kita lanjut dalam part berikutnya. Sampai ketemu nanti. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan curhatan dari seorang ibu yang kreatif ini, yang kita sudah dengar dari tadi, pekerjaannya melelahkan, tetapi bagi beliau sangat bisa enjoy. Menarik untuk dilanjutkan, so tunggu part berikutnya.